Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, khususnya juga untuk calon peserta didik baru. Kita ketemu lagi bersama saya, Bu Hilda dari SMA Negeri 1 Singasari. Hari ini kita akan kembali berbincang-bincang tentang PPDB, yaitu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Karena sebentar lagi tahun pelajaran 2023-2024 akan segera berakhir. Sekarang bersama kita ada Bapak Ketua Pelaksana dari penerimaan peserta didik baru 2024-2025 dengan Bapak Ahmad Muzamil Khalili MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah luar biasa nih. Oke. Bapak, sebentar lagi kan pelaksanaan PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025. Bapak, bagaimana tentang seluk-beluk pelaksanaan PPDB yang tahun ini? Apakah ada perbedaan dengan tahun-tahun yang kemarin? Mohon, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Hilda ya. Sekilas saya jawab terkait dari pertanyaan Bu Hilda masalah tentang PPDB. Anak-anakku semuanya calon peserta didik baru di SMA Negeri 1 Singasari. Perlu kita ketahui pula secara teknis atau secara umum dalam pelaksanaan PPDB tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya di tahun 2022, di tahun 2023. Namun ada beberapa hal yang menjadi perubahan. Di antaranya yang sangat mencolok itu adalah perubahan di jalur zonasi. Kenapa kok saya katakan sangat mencolok? Karena biasanya di jalur afirmasi, di jalur prestasi akademik, semua persyaratan sama. Namun di jalur zonasi itu nanti ada perbedaan, karena zonasi akan dibagi menjadi dua, yakni zona terdekat dan zona sebaran. Nah, ini yang baru di PPDB kita tahun 2024. Seperti itu. Jadi perubahan dari tahapannya itu untuk yang khusus yang zonasi. Itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu singkat tentang tahapan atau mungkin jalur-jalur yang bisa ditempuh Bapak untuk bisa mendaftar ke SMA Negeri 1 Singasari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami coba jawab sesuai dengan ketentuan dari PPDB Jatim Pusat, bahwasanya untuk penerimaan PPDB itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap afirmasi, dan yang kedua adalah tahap prestasi akademik, dan yang ketiga adalah tahap zonasi. Kita coba dulu untuk yang pertama. Yang pertama adalah afirmasi. Dari afirmasi itu anak-anakku semuanya calon peserta didik baru, kita punya 3 jalur. Afirmasi yang pertama adalah afirmasi, mohon maaf, untuk keluarga kurang mampu. Jadi anak-anakku semuanya, jika nanti anak-anak calon peserta didik baru punya PIP atau PKH, monggo silakan bisa daftar di jalur afirmasi tahap yang pertama sekitar tanggal 10 sampai 11 Juni untuk pendaftaran jalur afirmasi. Apa jalur afirmasi? Yaitu mereka keluarga yang kurang mampu, atau termasuk dari anak buruh atau anak yang berkebutuhan khusus. Mohon maaf, contohnya autis. Setelah itu nanti juga termasuk bagian dari tahap yang pertama di bagian afirmasi. Di tahap pertama juga kita memberikan kesempatan bagi tenaga sipil ataupun non sipil yang berada di perusahaan swasta ataupun di negeri, barangkali punya tugas pindahan. Nah, ini juga masuk dalam jalur yang pertama atau tahap yang pertama, setara dengan jalur pada waktu afirmasi. Nah, itu nanti persyaratannya adalah dengan memberikan surat tugas atau surat SK terbaru dari atasan yang memberikan perintah. Yang ketiga, untuk tahap yang pertama adalah hasil perlombaan di luar akademik. Satu contoh, anak-anakku semuanya calon peserta didik baru pernah mendapatkan sertifikat juara 1 entah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional yang di bidang bakat, entah itu seni ataupun olahraga. Berarti itu yang non-akademik. Non-akademik itu nanti juga akan masuk di tahap yang pertama. Bahkan yang dihitung non-akademik juga itu anak yang pernah mendapatkan SK menjadi ketua OSIS dan juga pernah
mendapatkan keterangan hafal Al-Quran minimal 1 termasuk. juz di luar juz 30. Nah, itu juga termasuk tahap yang pertama. boleh. Sedangkan tahap yang kedua itu nanti adalah dari jalur nilai prestasi akademik yang diambil dari nilai rapot semester 1 sampai 5, semester 5. ditambah nilai akreditasi sekolah, ditambah nilai indeks. Ya, betul. Itu nanti di rata-rata maka akan ketemu nilai prestasi akademik. Berarti dan bukan itu nanti nilai murni dari rapot saja bukan murni rapot. Kenapa? Karena memang kita juga melihat dari nilai sekolah asal, itu juga akan menjadi pertimbangan. Sehingga jangan punya pikiran, Pak, nilai rapot saya tinggi, seluruhnya 96. Apakah nanti bisa menjadi jaminan? Lalu kita lihat dulu bagaimana kondisi akreditasi dari sekolah. Karena itu juga termasuk bagian dari penilaian. Seperti itu. Sedangkan yang ketiga, calon anak peserta didik semuanya, yang ketiga inilah yang kita sebut dengan jalur zonasi, yang dulunya adalah pure yang terdekat akan menjadi prioritas. Namun di tahun ini akan ada pembagian, ada zonasi yang paling dekat, ada zonasi daerah sebaran. Itu berapa persen, Bapak? Nah, ini dalam prosentasenya untuk zonasi secara umum dibagi 50% dari prosentase. Sedangkan secara rincinya nanti yang terdekat itu 30%, sedangkan yang daerah sebaran itu nanti 20%. Ada yang namanya istilah zona sebaran, di luar 30% yang paling dekat dengan sekolah. Betul, gitu. Seperti itu. Jadi nanti zona itu adalah wilayah terdekat, diambil cuma 30% dari porsi, dan juga wilayah sebaran dari wilayah kita itu nanti diambil 20% dari porsi. Bisa mencontohkan, Pak, daerah sebaran itu yang seperti apa? Satu contoh seperti ini, sekolah kita SMA M1 Singosari itu berada di wilayah Banjar Arum, di Kelurahan Banjar Arum. Pak, zona yang terdekat bagaimana? Mereka secara tempat tinggal adalah mereka yang dekat dengan wilayah Banjar Arum atau dengan lokasi sekolah. Lah, berapa prosentasenya? 30%. 30% itu dari mana? Dari pagu yang kita siapkan. Kita ada 12 kelas kali 36, sekitar 432-an seperti itu ya. Jadi nanti kita porsinya adalah 432-an, diambil 50%-nya untuk zonasi, 30%-nya adalah untuk wilayah terdekat dari wilayah tempat sekolah kita berada. Sedangkan untuk sebarannya adalah mereka yang berada di kelurahan yang terdekat dengan wilayah sekolah. Kalau yang pertama adalah tempat tinggal, kalau yang kedua sebaran itu adalah terhitung kelurahannya yang terdekat dengan tempat sekolah. Seperti itu. Jadi begitu jalur-jalurnya, tahap-tahapannya bisa dipilih yang mana yang sesuai dengan calon peserta didik. Ya, kalau bisa kasih saran, setidak-tidaknya kita ikuti seluruh tahapnya. Kalau andai kata, mohon maaf, Anda punya prestasi dalam bidang non-akademik, monggo silakan ikut di tahap yang pertama. Andai kata tersisih, nanti kita bisa tahap yang kedua melalui prestasi akademik. Kalau andai kata tersisih, mungkin barangkali kita jodoh di jalur zonasi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, banyak dari calon peserta didik itu yang menanya tentang PIN, Pak. Gimana caranya untuk mendapatkan PIN? Apakah masih sama dengan yang dulu atau mungkin ada perubahan untuk yang tahun sekarang? Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Untuk pengambilan PIN tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya, nggih. Di tahun sebelumnya kita untuk mendapatkan PIN itu adalah dengan memasukkan data calon peserta didik. Di mana tempatnya kita memasukkan, nanti anak-anak semuanya calon peserta didik bisa masuk di web ppdb.net. Atau andai kata semisal anak-anak masih bingung dengan link tersebut, bisa masuk di link sekolah kita. Di link sekolah kita nanti anak-anak bisa masukkan seman1singosari.sch.id. Nanti di situ seluruh panduan, baik cara pengambilan PIN ataupun mengupload berkas itu sudah kita pandu. Namun Ibu, ini ada yang terbaru. Oh begitu? Iya, karena di tahun sebelumnya anak-anak ketika memasukkan atau mengupload berkas itu banyak ada kesalahan. Yang sejanya niat masuk ke SMA keliru masuk ke SMK, atau PIN-nya yang seharusnya ke SMK dia keliru ngambilnya di SMA, sehingga kita melayani untuk tahun ini pengambilan PIN bisa
di sekolah terdekat. Oh, begitu langsung datang Datang ke sekolah terus meskipun kita, meskipun kita daftarnya bukan di sekolah tersebut. Sehingga nanti anak-anak itu tidak sampai terjadi kesalahan di dalam pengambilan PIN. Kenapa? Karena nanti ketika kita salah mengambil PIN, yang rugi bukan kita sebagai panitia, tapi anak tersebut. Kalau andai kata kesalahan itu dari siswa yang bersangkutan, maka tanggung jawabnya kembali kepada siswa yang bersangkutan. Namun kalau kita datang ke sekolah, kita bisa meminimalisir kesalahan. Kenapa? Karena secara teknis kami yang di lapangan tahu bagaimana cara kita mengambil dan berkas yang harus diverifikasi. Seperti itu, Ibu. Kebanyakan mungkin panik, kemudian salah klik, harusnya pilih SMA, ternyata pilihnya SMK. Betul. Jadi ketika sudah masuk, loh kok saya di SMK? Akhirnya malah terjadi kesalahan. Dan tambahan juga, Ibu, kadangkala mungkin, mohon maaf, ada orang tua yang mendampingi putra-putrinya, ketika ditanya, dia pun akhirnya bilang pasrah, wis terserah awakmu, kamu isi apa terserah, yang penting kamu bisa sekolah. Tapi ketika hasilnya jadi ternyata nggak sesuai dengan keinginan siswa tersebut. Akhirnya dia sendiri yang rugi. Oleh karena itu, meminimalisir untuk pengambilan PIN di tahun ini adalah mendatangi sekolah terdekat meskipun tidak daftar di sekolah tersebut. Baiklah Pak Izam, gimana jika ketika mengisi PIN atau mendapatkan PIN itu berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan? Untuk anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru, jika nanti pengambilan PIN-nya secara online, berarti kan kita ada dua. Kita melayani memang secara online bisa, tapi disarankan untuk mendatangi sekolah yang terdekat. Jika nanti anak-anakku semuanya mendatangi sekolah yang terdekat, maka nanti anak-anak semuanya harus hafal NISN-nya, nomor induk sekolah. Nah, ISN, SMP-nya SMP, betul. Terus kemudian nomor NPSN sekolah, SMP asal. Oh, begitu. NISN itu miliknya siswa, NPSN itu miliknya sekolah. Bisa ditanyakan di sekolahnya masing-masing ya. Terus kemudian nomor, tanggal lahir calon siswa. Tanggal lahir, dan yang paling utama itu adalah KK. Jika nanti anak-anakku semuanya untuk pengambilan PIN-nya ke sekolah, maka cukup membawa KK. NISN sama NPSN-nya bisa dihafal. Atau kalau nggak hafal bisa dicatat, ditambah, dicatat. Dan tanggal lahir calon peserta didik. Tanggal lahir itu yang perlu disiapkan. Nah, ini sifatnya adalah fisik. Artinya bisa berupa KK yang difotokopi, kemudian dibawa ke sekolah yang dituju. Setelah itu nanti kita bantu untuk pengambilan PIN. Sedangkan kalau memang anakku semuanya itu bisa online dan memang mengetahui cara pengambilannya, monggo silakan Anda cukup sama menyiapkan NISN siswa, NPSN sekolah, ditambah tanggal lahir dan KK yang sudah terscan. Karena itu nanti akan diupload. Jadi jika yakin sudah bisa, boleh di rumah boleh gitu. Tapi jika tidak yakin, daripada ada masalah, langsung datang saja ke sekolah, minta bantuan. Si sekolah mana saja, ya Pak, bisa. Yang terdekat dengan tempat tinggal siswa. Terus kemudian nanti akan kita verifikasi. Nah, verifikasi itu nanti siswa boleh datang ke sekolah. Namun kita sarankan tetap sama datang ke sekolah, pengambilan PIN-nya ataupun verifikasi dari PIN yang sudah terdaftar, baik daftar di sekolah maupun daftar secara online. Kenapa? Karena kalau verifikasi secara manual atau secara langsung itu biasanya lebih mudah dengan kita verifikasi lewat online begitu ya. Kemudian untuk KK, Bapak, apakah masih sama perlakuan untuk KK itu sama? Ini ada perubahan anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru. KK yang dulunya sebagai syarat untuk masuk jalur zonasi, maka perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan adalah tanggal keluar KK tersebut. Oh, tanggal keluar KK-nya. Tanggal keluar KK tersebut harus sudah melewati 1 tahun di jalur pertama kita buka, jalur afirmasi tanggal 11. Berarti harus terhitung sudah 1 tahun sebelum masuk bulan Juni. Di bulan Juni tersebut, Mei, April, Mei, Juni. Ya, di bulan Juni tersebut itu sudah terhitung 1 tahun. Nah, ini anak-anakku semuanya tolong diperhatikan juga, hati-hati
dengan kakak baru. Kenapa? Karena bagi calon peserta didik, kalau kakaknya baru dan itu tidak ada perpindahan dengan orang tuanya, maka akan jadi masalah. Meskipun sudah lewat satu tahun. Loh, kenapa? Seperti ini anak-anakku semuanya, kita mendapatkan evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Kita mendapati calon peserta didik titipan yang memang secara alamat tinggalnya itu di luar zona kita. Betul. Karena pengen masuk ke sekolah, akhirnya dititipkan dengan pihak yang dekat dengan sekolah kita. Nah, lantas bagaimana? Meskipun di dalam KK tanggal keluarnya itu sudah 1 tahun, tapi tidak ada nama wali calon siswa, mohon maaf, nama wali siswa tersebut dari calon peserta didik itu enggak ada, maka KK tersebut itu tidak terverifikasi. Tidak terverifikasi. Berarti kalau misalnya ada perubahan, memang keseluruhan keluarga yang pindah ke kakak yang baru. Seperti itu. Jangan pindah secara individu atau pribadi. Saya pindahnya cuma 1 anak, nggak bisa. Kalau andai kata perpindahan, maka perpindahannya adalah dengan wali dan calon peserta didik. Dan itu pun harus 1 tahun. Lantas andai kata semisal ada kejadian darurat, andai kata kok semisal saya pindah karena ada anggota yang masuk atau anggota yang keluar, bagaimana? Akan dilampirkan dengan surat keterangan. Satu contoh, saya pindah rumah karena memang baru dipindah tugaskan oleh atasan saya, maka saya akan membuat surat keterangan karena pindah kakaknya, bukan karena memasukkan anak, tapi karena memang pindah keseluruhan. Meskipun tidak 1 tahun tidak masalah. Enggak masalah kalau asalkan lengkap. Ada, sama betul. Ada calon peserta didiknya, ada orang tuanya, dan seluruh anggota dari keluarga tersebut. Oh begitu. Jadi yang sekarang seperti itu beda dari yang dulu ya Pak ya? Iya, karena kita mendapati banyak keluhan, oh itu anaknya titipan Pak, kenapa kok bisa masuk? Alamatnya di sana, tapi kenapa ketika dizonasi dia kok terjaring? Lah kita nggak bisa menyalahkan, karena dia di kakaknya memang sangat dekat dengan sekolah. Nah sekarang dari pemerintah ternyata mengantisipasi kejadian yang seperti itu. Jadi semoga jika ada kejadian tersebut memang benar-benar pindah satu keluarga dan membuat kakak baru, itu pun tidak masalah meskipun tidak 1 tahun. Bisa diverifikasi insya Allah ya Pak. Dengan adanya surat keterangan alasan kenapa kok baru kakaknya keluar. Itu mungkin yang bisa membuat pengertian baru untuk calon peserta didik agar tidak misunderstanding tentang penggunaan kakak. Apalagi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, anakku sudah saya pindahkan Pak ke saudara saya. Lah kok ternyata nggak diverifikasi. Saya bisa menjawab, ada dasarnya secara aturan baru, meskipun alamatnya berdekatan, tapi nama wali siswa tidak ada di AKK, maka tidak bisa terverifikasi. Begitu. Ya, dengan sosialisasi seperti ini kita bisa memberitahukan ke seluruh masyarakat sekitar agar bisa menyiapkan memang benar-benar kakak yang asli dengan keluarganya. Ya, dan setidak-tidaknya mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan calon peserta didik baru, sekecil apapun mari kita sesuai dengan kondisi sejujur-jujurnya dengan apa yang kita miliki tanpa memanipulasi data yang ada. Baik, itu sebenarnya sudah mewakili semua untuk proses penerimaan siswa baru dari penjelasan Pak Izam tadi. Kalau misalnya ada peserta didik baru masih mau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, itu bisa mendapatkannya di mana Bapak? Bu Hilda, saya jawab jika anak-anakku semuanya berkenan untuk mendapatkan informasi secara lengkap, baik panduan, jadwal, teknik pelaksanaan, bahkan sampai nanti daftar ulang, anak-anakku semuanya calon peserta didik baru bisa mengunjungi web sekolah kita di sman1.sch.id. Nah, disitulah seluruh panduan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2024 sudah kita sajikan. Bahkan sampai nanti ketika anak-anakku semuanya sudah keterima untuk menjadi bagian dari keluarga besar SMAN 1 Singosari. Seperti itu. Jadi semuanya sudah terakumulasi ada di web sekolah. Betul, seperti itu. Baiklah Pak Izam, saya kira bincang-bincang kita sudah hampir
memahamkan ya peserta didik baru. Semoga peserta didik baru, calon peserta didik baru akan paham dan bisa segera mempersiapkan dan bisa terproses juga dan bisa menjadi peserta didik baru dari SMA Negeri 1 Singasari. Terima kasih Pak Izam atas penjelasannya. Semoga ini akan bermanfaat, pasti bermanfaat untuk semuanya. Betul. Oke, baiklah calon peserta didik baru, demikian bincang-bincang kita tentang rencana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025. Semoga semuanya akan berjalan lancar. Amin. Saya akhiri, saya Bu Yulda dari SMA Negeri 1 Singasari tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.